Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Ramadanti dengan NIM 203180092, jurusan Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, dalam mata kuliah Evaluasi Program Pendidikan dan diampu oleh Bapak dosen Dr. Jamaluddin MPDI. Saya akan membahas mengenai protokol COVID di pesantren. Mari simak pembahasan berikut agar mengetahui aturan dan protokol kesehatan bagi pesantren. Yang pertama adalah melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan secara berkala, khususnya handle pintu, komputer, meja, dan lain-lain. Kemudian menyediakan sarana CPTS dengan air mengalir di toilet di setiap kelas, ruang belajar, pintu gerbang, dan asrama. Setelah itu memasang pesan kesehatan cara CPTS yang benar, seperti cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk dan bersin, dan cara menggunakan masker. Lalu membudayakan penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit dalam 14 hari terakhir, untuk segera melaporkan diri kepada pengelola pesantren dan pendidikan keagamaan. Kemudian melakukan aktivitas fisik seperti mencuci, membersihkan ruangan, berkebun, bekerja bakti, bermain, dan sebagainya. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga pendidikan dalam 1 kali 1 minggu dengan berkala. Apabila suhu di atas 37,3 derajat Celcius, tidak diizinkan memasuki ruangan kelas. Kedua, apabila disertai gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas, untuk segera menghubungi pelayanan kesehatan. Yang ketiga, apabila ditemukan peningkatan jumlah dengan kondisi sebagaimana yang dimaksud, maka melaporkan ke dinas kesehatan setempat. Kemudian, tidak lupa untuk menyediakan ruangan isolasi yang terpisah dengan kegiatan pembelajaran dan menyusun kegiatan selama isolasi dan memantau kesehatan warga. Aturan dalam memakai masker juga harus diterapkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian masker menutupi hidung dan mulut di setiap tempat kecuali sedang makan, minum, atau mandi. Yang kedua, masker yang digunakan yaitu masker 3 lapis dan harus mengganti masker 4 jam sekali atau pada saat kotor, basah, dan lembab. Yang ketiga, setiap orang harus memiliki paling sedikit 3 masker. Yang keempat, setelah dikenakan, masker boleh dicuci dengan sabun dan dijemur di tempat yang terkena sinar matahari atau di pengering mesin cuci. Yang kelima, setiap masker harus diberi nama pemiliknya agar tidak tertukar pada saat dijemur. Yang terakhir, pendidik dan peserta didik wajib menggunakan masker pada saat pembelajaran tatap muka. Jaga jarak juga memiliki beberapa prosedur, yaitu yang pertama, dalam setiap situasi, semua orang diharapkan melakukan jaga jarak. Yang kedua, jarak minimal 1,5 meter. Yang ketiga, menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun seperti berjabat tangan, berpelukan, dan lainnya. Semua warga pendidikan di pesantren juga tidak boleh meminjam peralatan dan harus memiliki peralatan sendiri seperti alat tulis, buku, handuk, dan harus diberi nama pemiliknya. Dan jika peralatan terlanjur terpakai oleh orang lain, segera disinfeksi atau dicuci terlebih dahulu. Penggunaan alat peraga pendidikan seperti penghapus, papan tulis, dan sebagainya harus terhindar dari sentuhan tangan orang banyak. Protokol kesehatan dalam makan dan minum di pesantren juga harus dilaksanakan, yaitu bagi pesantren yang menyiapkan makanan dengan memasak di dapur umum agar hendak memperhatikan kesehatan dan kebersihan dapur, dan bahan-bahan makanan harus bergizi. Menyediakan makanan gizi seimbang dan tidak disajikan harus menggunakan penutup kepala, masker, dan sarung tangan. Yang terakhir, tetap memperhatikan ketentuan jarak saat santri makan.
Penyiapan fasilitas asrama yang memenuhi protokol kesehatan harus terus berusaha untuk meningkatkan asrama pendidikan agar semakin ideal, memenuhi standar protokol kesehatan, dan yang terakhir, membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar, termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan pesantren, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas, serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Baiklah, sekian dari materi saya. Saya mohon untuk terus menjaga kesehatan agar dapat melakukan pembelajaran tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.